Hidup manusia itu sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan karena kita memiliki sifat-sifat Allah. Kehidupan kita sudah dipilih dan ditentukan semenjak kita lahir. Kita adalah manusia yang istimewa. Salam, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Untuk lebih semangat lagi, kita akan melakukan tepuk PPK. Oke, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK. Yes, I can do. Yes, I can do. Oke, langsung aja kita kepada materi kita hari ini dalam pembelajaran jarak jauh. Materi kita hari ini adalah Allah hadir dalam kehidupan manusia. Terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dan pasal 2 ayat 27. Nanti juga ada ayat referensi dari Roma pasal 8 dan Matius pasal 1 ayat 23. Oke. Adapun tujuan materi kita pada hari ini yaitu tentang yang pertama menjelaskan kehadiran Allah di dalam Alkitab dan kehidupan kita sehari-hari, dan yang kedua menyebutkan tanda kehadiran Allah dalam kehidupan manusia, dan tiga adalah mempraktekkan atau kita bisa melakukan dan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah kita harus bisa bersyukur atas kehadiran Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, langsung aja kita pada materi kita tentang Allah hadir dalam kehidupan manusia, yang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dan pasal 2 ayat 27. Materi ini menceritakan tentang karya Allah di dalam kehidupan manusia, dan Dia menciptakan manusia itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena Allah membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri, dan Dia membentuk itu dari debu tanah, dan Dia juga menghidupkan manusia itu dengan menghembuskan nafas dalam kehidupan manusia yang pertama, yaitu Adam. Lalu Allah menghembuskan nafas itu dalam kehidupan manusia itu sehingga manusia itu hidup dan mempunyai karakter dan sifat-sifat seperti Allah. Jadi manusia itu istimewa, artinya manusia itu segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri, yaitu kasih, kelemah lembutan, kedamaian, keadilan, dan lain sebagainya. Semua itu ada di dalam diri manusia, sehingga manusia ini beda dengan makhluk yang lainnya. Dia diciptakan dengan karya Allah, dengan tangan Allah sendiri dari debu tanah, dan perbedaannya manusia ini mempunyai akal budi, beda dengan makhluk ciptaan yang lain. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dan pasal 2 ayat 27. Oke, materi yang kedua, bagaimana sih Allah hadir dalam kehidupan manusia? Apa tanda-tanda dan apa respon manusia dalam kehidupan kehadiran Allah? Nah, tanda-tanda Allah hadir dalam kehidupan kita semenjak kita lahir. Tuhan sudah menentukan dan memilih kita sebagai karya yang mulia. Walaupun dengan perbedaan bentuk, kulit, bahasa, suku, itu adalah keunikan dan keistimewaan manusia. Tentunya ada satu makna, ada satu kegunaannya, yaitu dengan satu dengan yang lain saling mendukung, saling menolong dalam perbedaan itu. Dan juga
kita bisa merayakan ulang tahun setiap tahun, itu karena tanda kebaikan Allah kita bisa menikmati tahun demi tahun. Dia dapat menolong, menjaga, memelihara dalam satu tahun demi satu tahun untuk merayakan ulang tahun kita. Dan juga Allah hadir dalam ketika kita merasa keberhasilan, merasakan sesuatu berkat, yaitu berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam mengerjakan PR, berhasil dalam keluarga, berhasil menyelesaikan suatu tugas yang begitu sulit, dan itu semua adalah campur tangan Tuhan. Kita hidup hari ini karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ketika kita juga merasakan kesedihan, duka, cita, apakah Tuhan hadir? Nah, begitu Allah setia pada kehidupan kita yang sukacita, Dia juga hadir dalam kesedihan kita. Buktinya apa? Ketika kita sendiri, Tuhan menyediakan pertolongan kepada sesama kita, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Walaupun itu kita mungkin tidak sanggup secara manusia, tetapi ketika kita yakin dan percaya kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia menyediakan pertolongan, penghiburan. Nah, salah satu janji Tuhan ketika Dia naik ke surga, Dia memberikan satu penolong, yaitu Roh Kudus. Dan itu kita harus percayai, dan itu kita harus hidupkan di dalam kehidupan kita. Sehingga saat sedih, mengalami kesulitan, kita merasakan Allah tetap bersama kita. Yang terakhir adalah kita harus patut bersyukur atas semua kehadiran Allah dan karya Allah, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus patut bersyukur karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Dia sudah menentukan kita dari lahir, Dia sudah memilih kita sebagai anak-anaknya supaya bisa melakukan dan mempraktekannya dalam kehidupan kita, yaitu sifat-sifat Allah. Dan itu sangat berat kalau kita lakukan, karena musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Itu sangat sulit kita lakukan kalau kita tidak bisa mengandalkan Tuhan dan tidak mengalahkan diri kita sendiri. Maka untuk itu kita harus bersyukur lewat doa kita, lewat pujian, lewat baca Alkitab, dan melakukan itu, mempraktekannya kepada sesama kita manusia. Sehingga kita dinamakan adalah manusia ciptaan yang sangat mulia. Oke, demikian saja materi kita pada hari ini. Jangan lupa tetap di rumah aja, tetap semangat, dan ikuti terus protokol kesehatan, dan God bless you.